Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Farid dan juga sahabat-sahabat surgaku. Tadi ada sahabat Bu Heni, ya, Pak Ahmad Habibi, Pak Andika, dan teman-teman ya masih baik lagi. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di Sabtu pagi dalam kajian rutin yaitu Spiritual Journey. Dan alhamdulillah kita juga masih akan belajar bareng bersama Pak Farid Auladi. Selamat pagi, Pak Farid. Selamat pagi Mbak Andi. Salam sehat untuk semua ya. Salam sehat ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak ya untuk membersamai kami untuk belajar bersama ya Pak Farid ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, dan tentunya juga Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Anggi Pradita ya di Pradita Channel ini ya, insya Allah kita ingin belajar bareng ya, saya juga ingin belajar terus gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat kita yang ingin belajar bareng dan juga kalau kan enak ya dibersamai para malaikat. Jadi dan juga tentunya Allah kirimkan para malaikatnya untuk mendoakan kita. Insya Allah mudah-mudahan semakin diberkahi dan semakin membawa kita semua untuk bisa terus menjemput ridha Allah ya. Baik, kalau gitu kita akan mulai kajian Sabtu pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Unayati ya, Bu Yunita dari Kalimantan ya, luar biasa membersamai kita juga. Lalu ada Bu Zuraida ya, Bu Novi. Alhamdulillah selamat pagi Bunda-bunda yang rajin ya membersamai pagi-pagi, mungkin sambil nyiapin sarapan ya nggak apa. Bagi yang bisa, Bapak Ibu silakan bisa di-on-kan kamera videonya. Bagi yang sambil melakukan kesibukan atau aktivitas lainnya, monggo jika di-off-kan kamera terlebih dahulu. Dan ya di hari ini kita tidak terasa sudah masuk ke sesi ke-99. Wah, nggak berasa Pak Farid, kita satu lagi nanti sudah masuk 100 nih ya Pak Farid. Alhamdulillah. Dan ya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya gimana, masih semangat ya untuk kita kajian bareng setiap Sabtu pagi? Mudah-mudahan masih semangat ya. Atau udah bosen nih ngeliatin kita setiap Sabtu pagi? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi ya tentunya apapun itu, ini tentunya nggak ada yang kebetulan ya, Allah pertemukan kita di sini, Allah mudahkan kita untuk bisa terus kajian bareng ya. Karena istiqomah itu yang lebih menantang ya Bapak Ibu semuanya, istiqomah untuk bisa kita terus melanjutkan suatu kegiatan ya, meskipun mungkin kegiatannya sederhana, tapi bagaimana kita bisa terus istiqomah agar kajian ini, kegiatan kita ini bisa terus berjalan di sela-sela kesibukan kita semua ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ya, selamat pagi Bu Tri, Bu Mila ya, alhamdulillah juga sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, pagi ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung, yang dapat dari temennya ya, selamat bergabung dan salam kenal semuanya ya. Ini silakan kita baru mulai, jadi kalau mau mengajak teman-temannya, monggo. Kalau mau share linknya atau kita juga alhamdulillah live streaming ya di Facebook Pradita Channel. Ini sudah 30-an peserta ya yang ikut live streaming. Jadi silakan sahabat yang di Facebook juga ya boleh kalau mau share live streamingnya ke wall-nya supaya bisa semakin banyak yang mengikuti kajian ini dan juga menjadi wasilah kebaikan kita bersama. Ya, sambil menunggu teman-teman di sini di Zoom meeting baru 66 orang ya. Saya coba bacakan dulu nih chat-chat dan salamnya, doanya sudah masuk dari teman-teman kita di Zoom meeting ya. Ada Bu Vivi Rais tentunya dari Bekasi ya yang semangat setiap pagi ngetukin pintu kita nih ya untuk memulai kajian. Assalamualaikum sahabat surga semuanya, rahmat Allah menyertai kita semua, amin. Lalu ada Bunda Wasni ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Wasni.
Kemudian juga ada Bu Mila ya, tentunya Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, serta Ayah Bunda Abi semuanya. Semoga Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, dan keberkahan serta kesehatan pada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada juga Coach Nana dari Treasure Bay Bintan ya, turut menyimak. Alhamdulillah, semoga seluruh peserta di kajian pagi ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Ada Mas Andika ya. Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Saya Andika Hanafian Abmam dari Jakarta siap hadir untuk acara kali ini. Salam sejahtera nih Mas Andika juga paling awal-awal nih ngetukin pintu kita untuk mulai ya. Alhamdulillah. Para Zamir, Alhamdulillah Malang Selatan bisa menyimak. Alhamdulillah Pak. Ibu Zuraida dari Pangkalan Kerinci juga hadir. Waalaikumsalam Bu Zuraida. Ya, ada doa Pak Farid juga buat kita semuanya. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Farid doanya. Ada juga Pak Hawi Arbon dari Kalimantan Selatan bekerja di Minamas Plantation. Wah, ini anak buahnya Pak Farid nih ya. Banyak nih kayaknya teman-teman dari anak buah teman-teman kerja Pak Farid ya, Masya Allah. Bandia Karangan, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farid, Mbak Anggi dan sahabat surga semuanya. Salam sehat selalu, Alhamdulillah ya. Dari Ibu Unayati dari Jakarta juga ya. Semoga semua jamaah bahagia Pak Farid, semoga Allah selalu memuliakan dan bahagiakan. Amin, amin. Mujibah sailin, istajib du'ana, innaka antal wahhab. Masya Allah. Terima kasih Bu Nayati. Bu Vivi Rais tadi ya Pak Pira juga ya. Waalaikumsalam. Ibu Trisna dari Pontianak. Waalaikumsalam. Pak Herman Wahyudi. Assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Anggi dan Pak Farid. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selalu lahir dan batin. Amin. Kalimantan Amin. Pamukan Selatan hadir nih juga nih timnya Pak Farid ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Herman sudah turut membersamai. Ibu Siti Mariam, Assalamualaikum Pak Farid, Bunda Anggi, dan sahabat SMT. Bismillah siap belajar lagi. Semoga keberkahan dan ridho Allah selalu membersamai kita. Amin, ya rabbal alamin. Pak Pira ya, Waalaikumsalam. Pak Pira, Bu Siti Mariam, ini banyak sekali ya, izin saya sebutkan namanya saja ya. Pak Purwanto Herianto dari Lampung ya, Alhamdulillah Bu Yulta Pika tadi ya. Dari Kalimantan Barat ya, Masya Allah Pak Zainal dari Tangerang, Alhamdulillah Bu Eni juga dari Bandung, Alhamdulillah udah bergabung. Bu Sri Hartati, Bunda Evi Hartati, Bu Zainal. Bu Mika Fendi ya, Bu Novi dari Lampung juga, Bu Reni dari Lampung, Bu Sri, Lindia Stuti dari Cikarang, Alhamdulillah Bunda Cut, Bu Irma, Alhamdulillah ya. Ibu Maisha ya, siapa nama? Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti, oh ya hari ini ada meet and greet ya yang di Tangerang. Bagaimana? Apakah sudah daftar untuk ikut meet and greet bertemu bersama Ustadz Nasrullah ya, insya Allah nanti jam 1 siang. Mudah-mudahan kalau yang luang silakan nih untuk bergabung ya bersama. Ada Pak Nur Cahyo juga, Ibu Rika, Pak Asep, Bu Nur Kaya dari Tarakan, Pak Arif Fadlullah, dan Ibu Maisha. Oke, wah Alhamdulillah ya, siap hadir di Meet and Greet. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertemu ya, berkumpul, menjemput energi positif semuanya yang bersama Allah, menjemput ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ada Ibu Nurmania dari Lampung. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat surga. Alhamdulillah Zoom meeting ini sudah 83 orang ya. Mudah-mudahan doa-doa 83 orang di Zoom meeting maupun juga di Facebook ada 43 orang ya. Doa yang kita panjatkan sama-sama dalam kajian ini yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan ini menyebar, menular kita semua, Allah kabulkan buat kita semuanya. Semoga semua sahabat-sahabat surga selalu membersamai di kajian Sabtu pagi ini senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita semua juga dimudahkan segala urusannya untuk bisa menjemput ridho Allah ya, bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah lebih dalam lagi ya, lebih berlimpah lagi, dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa dimudahkan dan dilapangkan untuk bisa menjemput ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita akan mulai kajian pagi hari ini. Pak Farid akan membukanya dengan doa setiap pagi ya. Mudah-mudahan doa ini juga menjadi apa namanya supaya kita semua semakin
berlimpah keberkahannya ya, dan juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sesi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kita tidak membuka pertanyaan langsung, silakan nanti kalau di sesi kajian ada pertanyaan, monggo langsung dituliskan saja di kolom chat Zoom ataupun Facebook, dan Pak Farid insya Allah akan membahasnya ya di pekan berikutnya. Oke, kalau gitu Pak Farid, kita akan mulai kajian pagi hari ini. Silakan pembukaan dengan doa buat kita semua ya Pak ya. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita mau, senantiasa Allah kabulkan semua. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang begitu terang, jalan yang begitu jelas, jalan yang begitu mudah untuk kita lalui dalam mendapatkan rahmat dan ridho Allah tentunya. Salawat dan salam ini senantiasa kita sanjungkan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan yang paling penting kita senantiasa berharap semoga Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita buka acara kajian ini dengan pembacaan doa, berdoa bersama. Semoga Allah memberikan rahmat, memudahkan kita, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa bersama untuk siapa barangkali ada di antara kita, diri kita, saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, soulmate kita, sahabat, mungkin atasan, mungkin bawahan, mungkin rekan kerja yang pada saat ini sedang mendapatkan kenikmatan tidak sehat, ya, sedang diuji oleh Allah, sedang diberikan jalan supaya makin mendekat kepada Allah. Mari kita berdoa semoga mereka senantiasa diberikan kesabaran, kemudian dipulihkan kembali kesehatannya. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan boleh sebentar saya menyapa teman-teman di Facebook ya. Ada Ibu Ayenari, Ibu Roro, Ibu Jumjumira, Ibu Triani Utami, Ibu Nino, Ibu Adelia Ani Rahman ya. Ada Ibu Umi Tati dan Masya Allah banyak lagi, mohon maaf, ada Ibu Hera, ada Ibu Ida Zo, kemudian Ibu Ririn Andriani, dan banyak lagi teman-teman. Mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Karena apa? Duduk di satu majelis yang insya Allah semuanya memiliki niat yang sangat baik, yang insya Allah semuanya memiliki tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah, dan sehingga kita bisa diberikan kemudahan ya, kenikmatan, kenyamanan, dan tentunya paling ujung, paling akhir kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kita akan masuk ke membahas beberapa pertanyaan dan testimoni dari tanggal sebelumnya ya, dan tanggal 24 September ya 2022. Oke, yang pertama ada Ibu Witi. Assalamualaikum Mbak Anggi, mau nanya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait, sorry, mohon maaf, ini catatan saya yang tidak pas ya. Oke, yang pertama dari Ibu Sri Rosyanti. Pak, kalau hubungan dengan anak kurang baik, kurang harmonis, saya sudah melakukan garpu tala beberapa waktu yang lalu, dan belum ada perubahan. Apakah ini juga ujian? Terima kasih Pak Farid ya. Baik Ibu Sri, coba sampaikan ayat GT-nya, ayat garpu talaknya nih bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kajian materi tentang magnet rezeki. Garpu talak ini ada semacam istikharah bil Quran ya, ada semacam bagaimana cara kita melihat ya atau mengetahui apa sih keinginan Allah untuk kita, apa sesuatu yang membuat Allah itu ridho dengan kita, lebih kurang seperti itu ya. Nah, coba sampaikan ayat garpu talaknya, dari situ nanti kita bisa melihat penyebabnya itu apa, dan kita bisa menentukan perbaikannya apa saja gitu ya. Jadi Ibu Sri dan teman-teman yang lain, ketika kita mendapatkan hasil garpu tala itu tidak serta-merta persoalan kita selesai. Jadi ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan, ada proses lanjutan yang perlu kita kerjakan juga dari situ gitu ya. Nah, coba sampaikan nanti ayat GT-nya seperti apa. Dari situ kita bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab persoalan tersebut. Kalau kita berbicara tentang hubungan dengan anak, ya ini proses yang jangka panjang ya, tidak bisa kita simpulkan di akhir. Ada persoalan dengan anak, lalu kita menyimpulkan bahwa anak kita begini-begini dan seterusnya, tidak bisa begitu. Itu proses yang sangat panjang, proses yang betul-betul kita mesti mulai dari awal, bahkan bukan hanya sekedar dari ketika anak kita sudah lahir, bahkan sebelum lahir pun ya, pada saat dalam kandungan ibunya pun itu proses pendidikan anak itu mestinya sudah kita mulai. Bahkan jauh sebelumnya, pada saat kita mulai menikah, mengucapkan akad nikah pun itu sudah proses yang mesti kita mulai dari sana ya. Tidak bisa kita simpulkan tanpa review secara menyeluruh sampai di titik awal kelahiran anak kita. Makanya di dalam Islam itu sudah dijelaskan bagaimana cara membesarkan anak, bagaimana cara mendidik anak. Itu juga ada rumusnya, ada jurusnya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja mengalir seperti apa adanya. Tidak bisa seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin dan Ibu Sri Rosyanti, saya mau merekomendasikan kajiannya Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Itu sangat bagus ya, sangat bagus. Beliau seorang dokter, tapi kemudian juga mendalami tentang pendidikan anak ini, bahkan ada kajian ilmiahnya, saintifiknya, gitu kan. Di situ dibahas tentang psikologis, tentang otak, tentang pikiran dan sebagainya. Itu sangat bagus ya. Silakan buka di YouTube, banyak banget kajian dari Dr. Aisyah Dahlan. Kemudian Mbak Anggi silahkan kirimkan doa khusus kepada Ibu Sri ya, doa khusus untuk anak yang pernah saya share, yang pernah saya bagikan. Itu doa yang sangat baik dan insya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta ya. Berikutnya dari NN, Assalamualaikum Pak Farid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan belajar menyelesaikan persoalan atau ujian, Allah kan mau kita itu ikhtiar, betul.
apakah baik bila salah satunya ngobrol ke anggota keluarga atau kakak kandung pertama misalnya ya, dan ternyata karena kakak nggak bisa menyelesaikan persoalan tersebut, malah beliau cerita dengan kakak kami, dengan kakak-kakak kami yang lain, na'udzubillah, logikanya aib pun terbuka dan lain-lain. Kami terus membaca istighfar kepada Allah, mohon ampun, dan mengatakan bahwa curhat ke kakak murni karena ikhtiar duniawi. Kami tidak ada maksud lain dan selalu yakin Allah menolong. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini ya? Sudah terlanjur salahkah? Gitu. Nah, betul kan? Ini yang saya sampaikan, yang kita sampaikan di minggu lalu. Sebetulnya kalau kita curhat dengan sesama manusia itu belum tentu akan mendapatkan hasil. Malah bisa jadi aib kita yang terbuka gitu ya. Hal-hal yang mestinya kita tutupi malah jadi terbuka kemana-mana. Bahkan barangkali dengan saudara kandung sendiri pun juga bisa seperti itu. Jadi sekali lagi, sebagai ikhtiar lahiriah, curhatlah ke orang-orang yang memang mengurusi hal-hal seperti itu secara profesional tentunya gitu kan. Tidak bisa sembarang orang. Silahkan cari konsultan untuk lakukan konseling gitu kan, cari coach, cari orang-orang yang memang mengkhususkan untuk melakukan pendampingan, melakukan proses konseling, coaching, dan sebagainya. Mereka memang orang-orang profesional, dan insya Allah kerahasiaan persoalan kita itu dijamin oleh mereka, gitu ya. Yang pasti, Bapak Ibu, teman-teman, curhat dulu ke Allah, ya. Curhat dulu ke Allah, baru curhatnya ke manusia. Sebelum mendatangi mereka yang profesional sekalipun, konselor profesional, konsultan profesional, coach profesional, curhat dulu ke Allah. Ya, curhat dulu ke Allah, baru nanti curhat ke manusia sebagai ikhtiar lahiriah, sebagai bagian dari ikhtiar kita secara manusiawi, gitu ya. Dan banyak kejadian setelah curhat ke Allah itu ternyata persoalan selesai dan tidak perlu curhat ke manusia. So, sekali lagi saya katakan, yuk curhat dulu ke Allah ya. Curhat dulu ke Allah. Kalau sudah curhat dengan Allah, bahkan kadang-kadang tidak perlu curhat dengan manusia juga persoalan kita sudah selesai. Ya. Baik, itu untuk NN berikutnya. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Saya menemukan satu fenomena yang menarik dalam pengalaman hidup saya ini ya. Ada orang yang menzolimi orang yang sudah memberinya tempat bernaung, memberinya makan dan masa depan yang baik. Justru orang itu membalas dengan hal-hal yang tidak baik yang dampaknya sampai ke masa depan keluarga tersebut. Tetapi anehnya kehidupannya itu malah baik. Anak-anaknya menikah semua dengan menantu yang baik, ekonominya baik, anaknya bisa masuk pesantren yang bagus, relasinya banyak, dan orang baik kepadanya. Tetangganya sayang dengan dia. Sehingga dia merasa baik-baik saja, nggak ada yang tidak tepat dengan sikapnya. Sementara orang yang dizolimi, anak-anak perempuannya itu belum punya pasangan, sampai rambut mereka memutih, ekonominya Masya Allah, ya, berada di bawah garis standar, tetangganya subhanallah sering memberikan persoalan dan lain-lain. Ini hakikatnya bagaimana ya? Saya pernah mendengar ceramah Ustadz Umar Mita di YouTube berkata, kalau orang berbuat zolim, maka di dunia langsung dibalas dan di akhirat sudah pasti dibalas juga. Namun kenyataannya kok bertabrakan ya. Kalau istidroj dengan hal-hal keduniaan, tapi kok dia urusan akhiratnya terlihat baik juga. Saya agak bingung memahami fenomena ini. Mohon pencerahannya. Mohon maaf bila kurang tepat. Oke, saya simpulkan sedikit ya. Saya ringkas saja pertanyaan tadi. Ada seorang namanya Pak Fulan. Pak Fulan ini memberikan naungan, memberikan kehidupan lah kepada Pak Paijo, katakanlah begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Pak Paijo ini malah menzolimi Pak Fulan. Pak Fulan yang menjaga hidupnya Pak Paijo, tapi justru Pak Paijo ini malah menzolimi Pak Fulan. Kehidupan Pak Paijo makin bagus, sebaliknya kehidupan Pak Fulan itu makin tidak bagus. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, gitu kan? Jadi banyak alternatif. Kalau kita bicara hukum sosial itu tidak bisa
1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Hukum sosial itu 2 kali 3 sama dengan 3.000 juga bisa. 2 kali 3 sama dengan 5.000 juga bisa. Seperti itu ukuran foto ya Bapak Ibu. Nah, alternatif pertama yang tampak di permukaan itu tidak mesti sama dengan kejadian yang sesungguhnya. Apakah kita tahu persis bahwa Pak Fulan itu betul-betul menaungi Pak Paijo dengan tulus? Jangan-jangan sebetulnya Pak Fulan menzolimi Pak Paijo, makanya dibalas oleh Pak Paijo. Kalau kita dengar cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, ada cerita begitu, itu ada sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan nalar. Kita tidak pernah tahu. Yang tahu persis tentu Pak Paijo dengan Pak Fulan, dan yang pasti Allah yang lebih tahu. Bapak Ibu, ada satu cerita di zaman sahabat ini sebagai ilustrasi contoh ya. Ada seorang laki-laki, seorang pria, membunuh wanita yang tidak bersedia dijadikan istri. Jadi si pria ini naksir seorang wanita, kemudian dia meminta wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Namun si wanita tidak bersedia, maka dia bunuh. Dibunuh sama si laki-laki tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh si laki-laki itu sangat rapi, ya, sangat tertib, sehingga apa? Proses pembunuhan itu tidak ketahuan dan si laki-laki itu tidak pernah dihukum. Ya, tidak pernah dihukum. Kenapa? Karena proses membunuhnya itu sangat-sangat rapi, tidak ketahuan oleh aparat hukum, tidak bisa dijerat dan tidak dihukum. Seperti itu. Dan kemudian kehidupan si pria ini oke banget ya, oke banget dari sisi materi berlimpah, dari sisi ibadahnya juga sangat bagus dan seterusnya seperti itu. Sampai suatu hari secara tidak sengaja dia menemukan orang yang terkapar di jalanan, dibunuh oleh orang lain dengan senjata tajam. Jadi dia sedang jalan malam hari, kemudian dia menemukan ada seseorang yang tergeletak bersimbah darah, sudah meninggal, dibunuh orang menggunakan pisau, katakanlah begitu ya. Di sana hanya ada orang yang tergeletak itu dan pisau. Lalu si orang ini, si pria ini berupaya untuk membantu, tujuan awalnya seperti itu. Nah, pada saat dia memegang senjata itu, mencoba untuk membantu si korban, tiba-tiba polisi datang. Ditangkaplah dia sama polisi itu ya. Lalu dijadikanlah dia sebagai tersangka untuk pembunuhan tersebut. Dari mulai pemeriksaan polisi sampai sidang pengadilan, tidak ada satupun orang yang membela dia. Karena memang tidak ada saksi pada saat pembunuhan itu terjadi. Ya, tidak ada saksi siapapun. Jadi dia memergoki seseorang yang terbunuh, ada pisaunya di situ. Pada saat dia berniat untuk menolong, tiba-tiba polisi datang, dia ditangkap. Disangkakan dia sebagai pembunuhnya tersebut. Dari mulai pemeriksaan polisi sampai persidangan tidak ada saksi yang bisa meringankan dia. Akhirnya apa? Dia dihukum mati. Dia dihukum mati karena tidak ada saksi yang meringankan satu orang pun. Lalu sebelum mati, dia berkata kepada keluarganya, ini adalah karma saya. Karena dulu saya pernah membunuh kekasih saya, tetapi tidak ketahuan dan tidak dihukum. Allahu Akbar. Jadi apa yang terjadi dengan kehidupan kita itu misteri Allah dengan kita. Proses yang terjadi dengan Pak Fulan, dengan Pak Paijo itu kita kan tidak pernah tahu seperti apa sebetulnya kondisi kehidupan pada saat Pak Fulan memberikan naungan kepada Pak Paijo tersebut. Jadi betul-betul seperti itu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ayo, Allah itu sebaik-baik pemberi balasan yang sempurna. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi balasan yang sempurna, dan kita tidak bisa menilai sesiapapun dari penampilan luarnya saja. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yuk berpikir, berkata, bersikap yang baik. Samalah seperti sekarang, misalnya ada sebagian warga Indonesia, ada sebagian kita masyarakat ini merasa kehidupan semakin tidak mudah, harga semakin naik dan seterusnya, lalu mereka menghujat siapapun, pemerintah atau siapapun, ya wes, yang penting kita usaha ikhtiar berdoa kepada Allah, kemudian kalau kita bisa bersuara untuk perbaikan kehidupan ini, kalau setelah itu ya kita serahkan pada Allah.
andai memang mereka itu melakukan sesuatu yang tujuannya adalah supaya kehidupannya tidak baik, Allah yang akan membalasnya untuk kita di masa yang akan datang. Ya. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum Pak Farid, Waalaikumsalam. Sebenarnya persoalan atau ujian yang saya hadapi cukup beragam, mulai dari saya menikah sampai saat ini ya. Saya masih tinggal dengan mertua, suami saya berbeda prinsip dan tidak sesuai yang saya harapkan. Saya sering mengalah dan sabar demi anak-anak dan status, tapi sekarang sudah berubah karena ingin mencari ridho Allah, Alhamdulillah. Yang ketiga, anak saya perempuan kuliah semester 3, sangat tidak mudah dinasehati, sangat tidak ringan mengerjakan sholat, pulangnya sering larut malam, pacaran sering marah-marah. Yang keempat, punya amanah di bank. Persoalan-persoalan yang agak tidak ringan saya rasakan, tapi yang nomor 3 membuat saya tidak tenang dan terjadi perdebatan setiap hari dengan anak. Semenjak mengenal ilmu magnet rezeki, persoalan 1, 2, dan 4 saya sudah agak tenang, tapi untuk persoalan nomor 3, saya garpu talakan dan ayatnya adalah ancaman dan azab. Saya menjadi tidak paham, mohon pencerahannya Pak Farid. Ya, siapapun ini, ibu tentunya ya, karena tadi punya suami. Kunci jawabannya itu ada dari ayat garpu talanya. Ayat garpu talanya mengatakan itu ancaman dan azab. Jadi maknanya persoalan itu muncul karena dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ini yang mesti kita bongkar, ini yang mesti kita review satu persatu, ditelusuri satu persatu penyebabnya apa, lalu bagaimana solusinya, gitu kan? Kalau mau cepat, gampangnya begini, lakukan saja sholat tobat setiap hari. Jangan terputus minimal 40 hari. Ya, lakukan untuk itu. Lalu untuk urusan anak, seperti saya katakan di awal tadi, ini proses jangka panjang. Ya, tidak bisa kita simpulkan tanpa review secara menyeluruh. Sampai titik awal dari mulai kelahiran anak kita. Nah, ini yang perlu dibahas dengan lebih detail. Sekali lagi saya katakan silahkan ikuti kajian Dr. Aisyah Dahlan, itu sangat bagus. Saya pun juga sering mengikuti kajian beliau. Kemudian kalau memang mau konsultasi lebih dalam, lebih detail lagi, monggo silahkan minta ke Mbak Anggi, minta nomor WA saya. Nanti saya bisa dihubungi dan kita bisa diskusi dengan lebih detail. Baik, itu saja sementara ini Mbak Anggi. Seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk break. Monggo Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas jawaban-jawaban tadi ya, dan juga tadi kisahnya mudah-mudahan bisa kita ambil insight-nya dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi ya, terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu, nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan topik hari ini nih, kita akan membahas dengan tema yaitu bahagia tanpamu. Nah, ini nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan saja di kolom chat Zoom ataupun di kolom chat Facebook gitu ya. Nah, setelah itu kami akan mengumpulkannya ya untuk dibahas di pekan berikutnya. Dan juga tadi ya untuk Bu Tri dan Bu NN nanti ya, nanti akan kami remind kembali terkait dengan pesan dari Pak Farid tadi. Nah, di hari ini kita mungkin bahasannya kebetulan bukan tema magnet rezeki, tapi sebenarnya masih saling namanya ilmu Allah ya, masih saling akan berkaitan untuk kita terus bagaimana bisa menyebut ridho Allah. Nah, ini adalah bahagia tanpamu. Tentunya akan menjadi sangat menarik ya kalau terkait dengan judul yang diberikan oleh Pak Farid. Bagaimana kadang kita melihat kita sudah punya banyak hal saja, kadang-kadang masih merasa tidak bahagia ya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita ataupun kita sendiri yang mungkin merasa masih banyak kekurangannya, masih banyak hal yang belum kita dapatkan. Apalagi ya biasanya kadang-kadang lebih mudah membuat kita tidak bahagia. Nah, bagaimana supaya kita bisa selalu bahagia di setiap keadaan? Nah, di sini Pak Farid akan menjelaskan materi ini dan seperti biasa materi juga pasti akan majlep ya. Siapkan tisunya Bapak Ibu. Dan ya sebentar. Nah, kalau itu Pak Farid, saya persilakan untuk bisa sharing kepada kita nih terkait dengan topik yang sama menarik hari ini, yaitu bahagia tanpamu. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kita mulai, saya siapkan dulu materinya ya. Sudah muncul? Ya, sudah Pak, tinggal di slideshow Pak. Oke, siap. Baik Bapak Ibu,
Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa bagi teman-teman yang baru join, kalau kita bukan diskusi ya, kita berbagi ilmu, berbagi jurus di dalam Saturday Morning Talk ini, kita membahas hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang keseharian saja, hal-hal yang sepertinya sepele, tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa hal sepele itu justru sebetulnya yang menentukan hidup kita itu bahagia atau tidak, nyaman atau tidak. Hari ini kita akan berbagi ya, sharing tentang bahagia tanpamu. Semalam pada saat saya broadcast acara ini, ada teman mengatakan kok sepertinya mencoba untuk melupakan mantan gitu ya. Tak apa, ya memang kehidupan kita itu tidak pernah akan bisa lepas dari mantan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, saya akan mulai dengan satu percakapan saya kira-kira 2 minggu lalu dengan seorang teman ya. Teman saya ini sedang bahagia, sedang merasa bangga karena anaknya itu baru lulus kuliah. Belum wisuda memang, tetapi baru lulus kuliah. Insya Allah wisudanya kalau tidak keliru mungkin minggu depan barangkali seperti itu. Nah, apa yang menjadi persoalan yang disampaikan oleh beliau? Sebelumnya, jadi sekitar sebulan 2 bulan lalu, beliau bercerita bahwa anaknya itu ditawarin kerja di satu perusahaan di tempatnya magang. Ya, pastikan sebelum skripsi itu ada magang, ada kuliah kerja nyata lah, katakanlah ada KKN gitu kan. Jadi yang bersangkutan, anaknya yang bersangkutan ini magang di satu perusahaan, dan sebelum lulus kuliah pada saat itu juga ditawari untuk kerja di tempat perusahaan tersebut. Tetapi teman saya ini tidak memberikan izin kepada yang bersangkutan. Kenapa tidak diberikan izin? Udahlah, jangan kerja di sana, tempatnya tidak dekat dengan rumah gitu ya. Kebetulan rumahnya itu di seputaran Jabodetabek gitu ya. Nah, kemudian sekarang kebalikannya gitu. Kemarin waktu itu dia mengatakan, gua nggak ngasih izin anak gua kerja. Kenapa? Karena nggak dekat rumah gitu kan. Dia tempatnya lumayan di sana. Kalau gua kangen gimana? Kira-kira begitulah bahasanya. Lalu kemarin pada saat ketemu lagi dengan saya, berbincang lagi gitu sekitar 2 minggu lalu, dia mengeluh yang lain gitu. Mengeluhnya apa? Kenapa ya anak gua kok nggak kerja, belum kerja ya, sementara teman-teman yang seangkatannya itu, yang satu grup di mahasiswanya itu udah pada kerja, si A di sini, si B di sini, si C di sini, dan seterusnya gitu kan. Lalu saya katakan, lu sih modelnya orang yang kayak begitu, dulu ditawarin kerja sama perusahaan kagak mau gara-gara jaraknya yang tidak dekat dari rumah. Giliran sekarang anaknya ada di rumah, ngeluh juga. Kenapa? Karena anaknya nggak kerja-kerja, sementara temannya sudah bekerja, kan begitu. Lalu lu maunya apa gitu, saya bilang gitu. Iya sih, gue kepinginnya anak gue itu kerjanya, anak saya itu kerjanya yang dekat-dekat rumah aja gitu. Masya Allah, gitu kan. Lalu saya katakan, saya tantangin lagi teman saya ini. Kalau misalnya begini, kamu berharap anakmu itu kerja di dekat rumah. Ternyata perusahaan-perusahaan yang menerima anakmu itu ternyata tidak di Jabodetabek. Misalnya ada di Jawa Timur, misalnya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Tapi menjanjikan penghasilan yang bagus, posisi yang bagus. Gimana? Lo mau nggak? Ya sudahlah, terimalah katanya kalau seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ini salah satu contoh kehidupan kita. Apa yang kita inginkan pada saat ini, apa yang kita inginkan pada saat masa lalu, apa yang kita inginkan pada saat yang akan datang, itu selalu berubah-ubah. Lalu kalau kita bertanya seperti itu, kapan kita ini akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup? Ya, kapan akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup? Pada saat musim kemarau, kita berkeluh kesah karena nggak ada air. Berkeluh kesah nggak ada air. Cuacanya panas, ya, kering kerontang, airnya tidak mudah untuk didapatkan. Ketika musim hujan, kita mengeluh. Karena apa? Karena banjir. Cucian nggak kering-kering, nggak bisa window shopping, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kuliner di kaki lima, di tempat-tempat food court, dimanapun yang seperti itu. Itu kan kita. Musim kemarau berkeluh kesah, musim hujan berkeluh kesah juga. Lalu maunya apa gitu? Lalu maunya apa seperti itu?
Pada saat kita masih jomblo, pada saat kita masih single, itu kita berkeluh kesah, mengeluh. Kenapa saya nggak laku-laku? Kenapa saya nggak punya pasangan? Kenapa saya belum ketemu dengan jodohnya juga? Kenapa? Terserahlah apapun yang terjadi, yang penting saya punya jodoh, katakan seperti itu. Giliran sudah menikah, punya pasangan, mengeluh juga. Kenapa mengeluh? Satu, karena doi pasangan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Ekonominya masih belum stabil. Karena apa? Karena sampai sekarang masih tinggal numpang di rumah mertua misalnya gitu. Karena apa? Karena anak-anaknya masih tidak bisa nurut dengan orang tuanya. Kalau tahu begini, gua kawin, mendingan gua sendiri, mendingan gua hidup sendiri. Bukankah seperti itu? Ya, bukankah seperti itu pikiran kita manusia ini? Lalu kapan bahagianya kalau kita masih berpikir seperti itu? Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pada saat kita jobless, pada saat kita menganggur, pada saat kita masih belum mendapatkan pekerjaan, pada saat kita masih jadi pengangguran di rumah gitu ya, berkeluh kesah, ngeluh tidak punya pekerjaan, ngeluh tidak punya penghasilan, ngeluh apa? Barang-barang kebutuhan harganya naik, sembako harganya naik, sementara kita tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, berkeluh kesah. Lalu pada saat kita bekerja, punya pekerjaan, berkeluh kesah lagi. Kenapa? Ya Allah, kerjaan gua tempatnya jauh banget. Saya tinggal di Serang, Banten, misalnya, sementara kantornya di Bekasi yang seperti itu. Berkeluh kesah. Mau kos di sana, nggak punya dana, nggak punya cukup. Mau berangkat pulang pergi dari Serang ke Bekasi, misalnya juga mengharuskan berangkat sebelum subuh, barangkali bisa seperti itu. Berkeluh kesah. Kerjaannya banyak, ngeluh, banyak banget kerjaannya, kenapa seperti ini, kenapa tidak seperti yang lain. Masya Allah, waktu 24 jam itu berasa nggak cukup. Ayo, manusia bukankah seperti itu? Kapan bahagianya? Nganggur nggak bahagia, pada saat punya kerjaan overload juga tidak bahagia. Baru kemarin siang saya ngobrol dengan teman saya juga gitu. Beliau bercerita, Masya Allah, kalau sedang peak season, dia bilang gitu, sedang loadnya tinggi banget, gua itu mesti kerja sampai jam 12 malam, jam 1 malam, lu bayangin gua mesti bikin laporan buat bos presentasi gitu. Ya setengah berkeluh kesah gitu. Saya tanya balik, lebih enak mana, lu kerja sampai jam 12 malam atau lu nggak punya kerjaan sama sekali, sementara kebutuhan semakin tinggi, sementara anak dan istri lu itu perlu sesuatu yang dipergunakan untuk kehidupan mereka. Milih mana? Saya bilang begitu. Iya sih, katanya. Iya sih, yang mendingan sekarang dengan overload daripada jobless. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Saat kita sudah menikah nggak punya anak, berkeluh kesah, rumahnya nggak rame, tidak ada momongan, tidak ada yang diajak bicara, tidak ada yang diajak jalan-jalan, tidak ada yang diajak bercanda, seperti itu. Kemudian merasa tidak nyaman, merasa tidak enak karena apa? Karena tetangga, saudara, orang tua nanya, mana anaknya, kapan punya anak, kenapa, dan seterusnya. Mumet dengerin pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak pernah tahu apa penyebabnya. Sampai saat ini saya masih belum punya anak. Pada saat punya anak, ngeluh juga. Kenapa dua anak gua nggak bisa diatur? Anak saya nggak nurut, anak saya sering pulang malam, anak saya sering pergi tanpa pesan, anak saya nggak tahu sekolahnya di mana, anak saya tidak pernah mau sholat, rumah tidak pernah rapi, berantakan kalau ada anak. Ayo, kapan kita bisa bahagia seandainya cara berpikir kita itu masih seperti ini? Tidak punya anak mengeluh, punya anak juga mengeluh. Ada satu cerita, ada seorang ibu rumah tangga punya anaknya, alhamdulillah 5 banyak gitu. Lalu rumahnya itu berantakan seperti itu gitu kan. Rumahnya berantakan, lalu dia bertanya pada seorang yang dia anggap mampu untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Lalu si orang itu mengatakan, mau pilih mana? Rumahmu rapi, bersih, tanpa debu, tanpa cairan yang bergeletakan, tanpa barang-barang yang berserakan di lantai, di meja, di kasur, dimanapun, tapi hidupmu sendiri, kesepian tanpa ada anak.
Atau mau pilih yang mana, rumahmu berantakan, tempatnya tidak teratur dan sebagainya, tetapi setiap hari kamu mendengar celotehan mereka. Mau pilih yang mana? Ini jawaban yang sangat menohok. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, kakak adik, rahimakumullah. Kalau kita selalu membandingkan dua hal yang paradoksal seperti ini, kapan kita bahagia? Lalu apa yang membuat kita bisa menjadi bahagia di dalam hidup kita? Sejak kapan kita merasa bahagia di dalam hidup kita kalau setiap apapun yang terjadi kita pikirin dari sisi yang tidak membuat diri kita itu nyaman. Ini kan pertanyaan yang begitu sederhana. Kenapa demikian? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah juga sudah menyampaikan di Al-Ma'arij ayat 19:21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia akan berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia akan menjadi kikir. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, sudah menjadi sifat dasar manusia berkeluh kesah seperti itu. Lalu kalau kita berkeluh kesah, itu maknanya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, lalu kapan kita merasa bahagia? Kapan kita akan mendapatkan bahagia dari kehidupan kita? Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Mau bahagia? Mau, Pak. Mau diajari bagaimana cara bahagia? Mau, Pak. Seperti apa itu? Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya lagi. Kita itu akan merasa bahagia kalau ada yang mau bantu saya enggak? Kalau apa? Kita akan merasa bahagia kalau mesti selalu ada syarat yang kita berikan, syarat yang kita buat supaya kita merasa bahagia. Itulah kita. Saya pasti bahagia kalau punya usaha sendiri, misalnya demikian. Pada saat sudah punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri, ternyata diuber-uber target, diuber-uber omset, diuber-uber mesti bayar gaji, diuber-uber mesti bayar pajak, bagaimana cara meningkatkan profit, dan seterusnya. Ya. Saya pasti bahagia kalau punya usaha sendiri misalnya. Benar nggak bahagia seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Saya pasti bahagia kalau bekerja di perusahaan besar, perusahaan asing, di BUMN, di ASN misalnya seperti itu. Betulkah kita akan menjadi bahagia kalau kita bekerja di perusahaan yang seperti itu? Saya bakal bahagia kalau menikah dengan artis misalnya gitu kan, menikah dengan pejabat, menikah dengan tokoh masyarakat, menikah dengan orang yang kaya raya, menikah dengan orang yang ganteng, menikah dengan orang yang cantik katanya. Yakin tidak itu akan bahagia? Hayo, kasus siapa yang sekarang sedang ramai? Dulu pada saat pernikahan, Masya Allah, disiarkan langsung oleh televisi berhari-hari. Sekarang ternyata ada yang lapor ke polisi karena ada KDRT. Karena ada KDRT. Apa yang kurang dari pasangan itu kalau kita lihat? Dua-duanya orang terkenal, suaminya sultan, kaya raya, kemudian yang satu cantik, yang satu ganteng, pekerjaannya sudah mapan, terkenal di mana-mana. Kenapa sampai timbul KDRT? Kenapa sampai timbul sekarang gugatan bercerai? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Saya pasti bahagia kalau punya harta berlimpah. Betulkah? Wallahu a'lam bishawab. Saya pasti bahagia kalau bisa kuliah di perguruan tinggi negeri misalnya gitu kan. Ya. Saya akan bahagia kalau bisa kuliah di luar negeri, di sekolah unggulan dan seterusnya. Apakah betul yang seperti itu? Jika semua itu tidak kita dapatkan, maka saya tidak bahagia. Itulah yang sering kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Saya pasti bahagia kalau
Nah, kata kalau ini yang menjadi kunci sebetulnya. Kunci apa? Apakah kita kelak akan bahagia atau tidak? Kalau syarat-syarat yang kita buat itu menjadi sesuatu yang wajib mandatori untuk kita penuhi. Mari kita lihat, mari kita belajar selanjutnya seperti apa. Saya berikan satu video, kemudian tolong nanti berikan masukan kepada saya lewat chat Zoom kah, atau mungkin mau langsung secara live di Facebook juga boleh. Apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari video ini dikaitkan dengan materi yang barusan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ya, kita lihat sama-sama. Jualan apa, Bu? Sambal bau yang kasih kata. Ini apa? Telong nggih namung 1000. 1.000. Nggih. Pulau murah swidak pitu pulau. Kalau nggak habis gimana nih, Bu? Ya yo make barengi tanggan-tanggane mangke ibadah. Sampeyan niki wae wong Bu kula nu kajeng jajan ora ndedhet anak kalih do ngelih kabeh. Tak wae sego kalih watah loro tak kei 10.000. Men rezekine lancar. Amin. Paringi sehat, duit kena goleki sang iso nek mati nek tuwa. Tapi kan ibunya juga butuh toh. Mboten napa-napa kula. Denan tangane wong do mboten nyauri ikhlas. Modalnya dari mana, Bu? Namun sidik kok Mas, kalau ini yang penting kalau mboten gadah kesampitan bang, pun tenang. Aku tak modalin ibunya aja. Ini modal Bu buat ibu. Matur sembah nuwun ya Mas, mudah-mudahan kebagian dari rezeki kakek ya Mas. Amin. Dari Allah Bu ya, Bu ya. Ya mong. Baik, saya ingin tanya kepada teman-teman semua. Apa yang bisa kita dapatkan dari video tadi? Ayo, mau langsung live atau mau lewat chat Zoom? Monggo, silakan. Saya kasih kesempatan. Dari video barusan. Mungkin pakai bahasa Jawa, tapi ada teksnya juga di bawah. Ayo, mangga. Nerimo ing pandum. Wah, Masya Allah. Selalu bersyukur, oke? Iya. Apalagi, luar biasa rasa syukurnya. Apa adanya. Ayo, apalagi. Apakah tampak wajah bahagia atau nggak bahagia dari si ibu itu? Terharu saya lihat keikhlasan si ibu itu. Allahu Akbar, ibu suka sedekah, selalu bersyukur. Apalagi nerima apa yang ada saat ini. Bahagia adalah ikhlas. Apalagi, ayo monggo, ilmu ikhlas tingkat tinggi. Jiwa sederhana, bahagia banget si ibu itu, menerima apa adanya dan bersyukur dan ikhlas. Bahagia, Masya Allah. Itu luar biasa. Syukur tingkat tinggi. Ayo, apalagi dengan membahagiakan orang lain, maka rezekinya akan dilipat gandakan oleh orang lain juga. Masya Allah. Bahagia tanpa syarat, Masya Allah, luar biasa. Begitu. Bahagia tanpa syarat, banyak memberi walaupun kita tidak punya. Biar Allah. Oke, selalu bahagia dan bersyukur setiap ketetapan dari Allah dan selalu mementingkan orang lain. Oke. Bagus-bagus jawabannya, ya. Hati lapang terus ikhlas bahagia. Baik hati sekali ibunya, selalu membagikan memuliakan orang lain. Masya Allah. Selesai Mbak Anggi kajiannya itu dapat jawaban semua gitu. Bagaimana kita bisa bahagia gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, satu pelajaran yang sangat sederhana. Kadang-kadang kita itu belajar bahagia, belajar hidup itu bisa jadi dari kehidupan orang lain, ya, dari kehidupan orang lain. Saya kembalikan kepada slide ini, ya. Oke, saya kembalikan kepada slide ini. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimahullah, siapa di antara kita yang masih belum merasa bahagia? Kenapa masih belum merasa bahagia, gitu kan? Lalu kenapa kita tidak bahagia? Kalau kita belajar dari video yang tadi, sebetulnya ada satu pelajaran yang sangat penting. Si ibu ini hidupnya itu ngalir apa adanya. Si ibu ini hidupnya itu ya sudah sesuai dengan apa yang dia miliki pada saat ini, gitu loh. Si ibu ini melakukan sesuatu yang memang menurut beliau ya mesti dilakukan, gitu. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan ya tidak perlu dilakukan, gitu kan. Kita lihat sekali lagi saja ya. Jualan apa, Bu? Sambal bau yang kasih kata. Ini apa? Telong nggih namung 1000. 1.000. Nggih.
Kula murah swidak pitu kula. Kalau nggak habis gimana nih Bu? Ya yo make paringi tanggon-tanggane ngangge ibadah. Sampeyan niki wae wong Bu kula niku ajeng jajan ora ndek anak kalih do ngelih kabeh. Tak wae sego kalih iwak tah loro tak kei 10.000. Men rezekine lancar kula paringi sehat, duit kena goleki sang iso nek mati nek tuwa. Tapi kan ibunya juga butuh toh. Mboten napa-napa kula. Tindakan tangane wong do mboten nyauri ikhlas. Modalnya dari mana Bu? Namun sidik kok Mas, kalau ini yang penting kalau mboten gadah sambitan bang, pun tenang. Aku tak modalin ibunya aja. Ini modal Bu buat ibu. Mati sembanuan ya Mas, mudah-mudahan itu berjalan dari rezeki kakek ya Mas. Dari Allah Bu ya Bu ya. Ya Mas. Oke, baik. Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita lihat ekspresi dari si ibu ini, dari intonasi suaranya, ekspresi mukanya, betul-betul seseorang yang datar, yang lurus, tidak punya beban dalam kehidupan. Seseorang yang betul-betul sudah paham, sudah tahu bahwa hidup saya ini ikhtiar, ya lakukan ikhtiar. Persoalan bahwa dia nanti mendapatkan sesuatu yang beliau ingini atau tidak, itu bukan urusan beliau, bukan urusannya dia. Betul-betul pasrah, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, betul-betul dia hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi tugas beliau, menjadi ikhtiar beliau, tidak perlu melihat sesuatu yang lain. Ada orang yang padahal beliau sendiri belum berkecukupan, tapi ketika tadi ada yang dua orang katanya, ada seorang ibu yang anaknya 2 orang belum makan, dikasih makan oleh beliau, dikasih uang juga oleh beliau. Sementara dagangan beliau yang harga 1 bungkus telo singkong itu cuma 1.000 dan itu belum banyak yang laku, belum banyak yang beli. Tetapi tidak ada ekspresi wajah yang merasa tidak yakin, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Datar saja, lurus saja. Dan beliau yakin bahwa Allah memberikan pertolongan kepadanya. Dari mana dia mengatakan seperti itu? Rezekinya ada yang ngatur, Allah yang akan ngasih. Yang penting modal saya tidak banyak, yang penting saya tidak punya utang di bank. Tidak berusaha untuk mencari sesuatu yang memang belum menjadi takarannya beliau. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ayo kita belajar dari si ibu. Nah, pada dasarnya si ibu ini menerapkan satu jurus kehidupan yang dilakukan oleh seorang bayi. Ini saya kasih gambaran bayi. Yang kita lihat dari bayi ini, ya. Oke, apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat ekspresi seorang bayi. Ekspresi seorang bayi itu betul-betul ekspresi yang tidak ada dosa, tidak ada persoalan, tidak ada beban dalam hidupnya. Ekspresinya menyenangkan, wangi juga. Ekspresinya membuat semua orang mencintai dia. Ekspresinya membuat setiap orang itu suka dengan bayi. Ekspresinya membuat kita rindu dengan seorang bayi. Bisa nggak kita belajar hidup supaya mendapatkan ekspresi yang seperti ekspresi seorang bayi? Mengapa seorang bayi itu selalu merasa bahagia? Karena ia masih sangat suci, masih sangat fitrah. Karena fitrahnya seorang bayi, dia tidak punya persoalan. Tidak perlu berlelah-lelah dengan urusan dunia yang bagi sebagian kita itu membuat tidak nyaman. Itulah bayi, gitu loh. Kenapa saya mengatakan bayi? Yuk kita belajar dari seorang bayi. Yuk kita belajar dari seorang ibu yang tadi yang jualan barang yang harganya sebetulnya kalau kita jujur mau mengatakan itu tidak seberapa. Sebungkus singkong itu berapa sih? Tetapi kenapa dia bahagia? Lalu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, kenapa seorang bayi itu selalu bahagia? Karena ia masih suci, masih fitrah. Karena fitrahnya itu dia tidak punya persoalan, tidak perlu berlelah-lelah dengan urusan dunia yang bagi sebagian kita itu membuat hidup ini tidak nyaman. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, contoh yang tadi, ya si orang ibu yang betul-betul pasrah,
Seorang bayi yang masih fitrah, justru segala kebutuhannya itu malah tercukupi. Ya, justru pada saat dia pasrah, pada saat dia tidak punya beban, pada saat dia menyerahkan segalanya kepada Allah, dia itu tidak, kebutuhannya itu pasti selalu tercukupi. Itulah yang terjadi. Sekarang balik ke kita. Kenapa segala kebutuhan kita belum tercukupi? Kenapa hidup kita tidak pernah bahagia? Kenapa hidup kita tidak pernah nyaman? Justru dalam keadaan posisi tidak bisa berbuat apa-apa, seperti seorang bayi, kan dia tidak bisa berbuat apa-apa, belum punya kemampuan apa-apa. Dia hanya pasrah. Mau hidup ya hidup, mau mati ya mati, mau makan ya makan, mau tidak makan ya tidak makan. Ya. Tetapi dengan fitrahnya itu justru segala kebutuhannya malah tercukupi. Nah, mari kita belajar. Mari kita belajar bagaimana hidup kita seperti seorang bayi. Mari kita belajar bagaimana hidup kita seperti seorang ibu yang tadi. Kita tidak mungkin kembali menjadi seorang bayi, tetapi bisa memperoleh kondisi yang menyerupai bayi itu. Artinya kita bisa kembali ke kondisi kita yang fitrah, walaupun tidak akan persis banget. Ya, walaupun tidak akan persis banget. Ayo kita mulai belajar bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi bahagia, lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yang pertama, bayi itu bisa selalu bahagia karena dia tidak pernah memiliki syarat yang aneh-aneh untuk memenuhi kehidupannya. Ya, seorang bayi yang baru lahir, apalagi bayi merah gitu, bayi baru usia 1, 2, sampai 10 hari katakan begitu. Dia tidak pernah memiliki syarat yang aneh-aneh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang bayi, dia akan makan makanan apapun yang disuapkan ke dalam mulutnya. Mana ada bayi menolak makanan yang disuapkan ke dalam mulutnya, dia masih belum bisa memilih rasa, belum bisa memilih makanan, jenis makanan apa. Seorang bayi, dia akan meminum apapun minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya oleh mamanya, oleh papanya, oleh mbaknya, atau oleh siapapun itu. Dia tidak pernah menolak. Bayi tidak pernah menolak makanan apapun. Selama itu bisa membuat dirinya sehat, membuat dirinya kenyang, membuat dirinya bisa tidur lelap, ya sudah dia lakukan. Ya sudah dia jalankan seperti itu. Bayi juga tidak pernah menolak minuman apapun. Dia tidak pernah bisa membedakan antara itu minuman yang menyehatkan atau itu mungkin malah minuman yang beracun. Karena bayi tidak punya kemampuan apa-apa. Bayi itu hanya bisa pasrah kepada Allah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Seorang bayi, ya, dia akan mengenakan pakaian, mengenakan baju, celana, sepatu, topi, apapun yang dipakaikan kepadanya. Dia tidak akan pernah bisa menolak. Mau pakaian yang mahal, mau pakaian yang murah, mau pakaian yang setengah mahal, dia tidak pernah bisa memilih. Dia tidak pernah bisa menentukan mau pakai pakaian yang apa, bayi seperti itu. Tetapi mari kita lihat, dia tidak bisa memilih makanan, dia tidak bisa memilih minuman, dia tidak bisa memilih pakaian, tetapi selalu tercukupi kebutuhan makannya, tercukupi kebutuhan minumnya, tercukupi kebutuhan berpakaiannya. Kadang-kadang kita tidak pernah mencoba untuk melihat hal-hal yang sederhana seperti ini. Kenapa bayi itu selalu tertawa, selalu tersenyum, selalu gembira? Dia nangis itu bukan karena sedih. Seorang bayi menangis bukan karena bersedih. Seorang bayi menangis itu adalah sebagai bentuk komunikasi karena ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya. Misalnya lapar, misalnya haus, misalnya sedang buang air besar atau buang air kecil, atau misalnya badannya sedang tidak enak, tidak nyaman, tetapi karena dia belum bisa berkomunikasi secara verbal dengan kata-kata, maka alat komunikasinya itu adalah hanya menangis. Dan orang tuanya, ibunya, ayahnya, kakaknya, siapapun, mbaknya juga pasti akan langsung datang melihat apa yang menjadi persoalan bagi si bayi itu. Sesederhana itu hidupnya. Selalu tertawa, selalu tersenyum, menangis karena ada sesuatu yang tidak nyaman. Bisa nggak kita lakukan seperti dalam hidup kita?
diberikan kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah tertawa, kemudian alhamdulillah tersenyum. Ketika ada hal yang tidak nyaman, menangislah kepada Allah, jangan nangis kepada manusia. Seperti itu. Bisa nggak kita nyontoh seperti ini? Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita jarang mencoba untuk mengamati hal yang seperti ini. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Kembali kepada kita sebagai orang dewasa. Yuk belajar dari seorang bayi. Kita sebagai seorang manusia dewasa yang sudah mengenal kehidupan ini, tidak sering mendapatkan bahagia. Kenapa? Karena kita tidak bahagia kalau belum bisa makan makanan yang sesuai dengan selera kita. Akan kita macam-macam aneh-aneh gitu ya. Kita itu tidak bisa makan makanan yang sesuai ke selera kita, maka kita merasa tidak bahagia. Itulah kita. Padahal Bapak Ibu, hakikat tujuan dari makan itu apa sih? Hakikat dari kita makan itu kan supaya tubuh kita merasa kenyang, supaya perut kita merasa kenyang. Kalau sudah kita kenyang, insya Allah kita akan bisa sehat. Barangkali ada hubungannya ke arah sana. Tetapi filosofi dasarnya makan itu supaya perut kita kenyang. Tujuannya kan satu, cuman kenyang. Tidak ada tujuan yang lain. Tetapi untuk kenyang saja kadang-kadang kita mesti memiliki syarat-syarat yang aneh. Syarat-syarat yang luar biasa. Saya kalau nggak makan steak yang harga steak yang harganya 250.000 nggak akan bahagia. Saya kalau tidak bisa makan sop sirip ikan hiu dari Samudra Atlantik yang harga satu mangkok yaitu 3 juta, saya tidak akan bahagia. Saya kalau tidak bisa makan makanan yang ada di mall terbesar di Jakarta, itu saya tidak akan bahagia. Seperti itu kan kadang-kadang kita memiliki syarat-syarat tertentu yang justru syarat itu malah membuat hidup kita menjadi tidak bahagia. Padahal Bapak dan Ibu, makan singkong dengan steak yang harganya 250.000 satu piring katakan begitu, perbedaan enaknya itu kan hanya pada saat di mulut. Ya. Perbedaannya itu hanya saat di mulut. Setelahnya apa? Ketika sudah masuk ke perut, ya kan sama aja kenyangnya. Bedanya cuman pada saat ada di mulut. Gitu kan? Singkong yang harganya 1.000-an atau 5.000-an satu kotak, gitu kan? Dengan steak yang harganya 500.000 satu piringnya itu. Perbedaan enaknya kan pada saat di mulutnya saja. Ketika masuk ke dalam perut, ada beda kenyangnya. Kan seperti itu. Apalagi setelah dibuang dalam bentuk kotoran. Sama aja. Sama saja seperti itu gitu kan. Jadi ketika orang itu sedang lapar, pasti merasa tidak nyaman. Tidak nyaman pasti merasa tidak bahagia. Setelah tidak bahagia, apa yang terjadi? Kan aneh-aneh juga syarat kita. Setelah makan, kita jadi kenyang. Setelah kenyang, kita merasa nyaman, kita merasa bahagia. Jadi sebetulnya untuk kaitan dengan makanan ini, syarat bahagia itu cuma satu, kenyang. Bukan makanan yang mahal, bukan makanan yang branded, bukan makanan di tempat yang mewah-mewah, tidak seperti itu. Syarat bahagia terkait dengan makanan kan cuma satu, yaitu kenyang. Setelah kenyang ya selesai. Bahagia, insya Allah bahagia. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang minuman, kita bicara minuman ya. Dasar dari minum itu apa sih? Tujuan dasar dari minum itu apa sih? Menghilangkan haus. Menghilangkan haus. Tetapi kadang-kadang kita itu tidak akan merasa bahagia kalau tidak minum minuman yang harganya mahal. Tidak minum minuman yang branded, tidak minum minuman yang memiliki merek yang terkenal, yang dikenal banyak orang, yang dicari banyak orang. Gitu kan? Padahal sebetulnya minum kopi yang gocengan 5.000-an dengan kopi yang harganya 50.000 per gelas kecil, perbedaannya enaknya di mana sih? Perbedaan enaknya di mana sih? Jangan-jangan perbedaan enaknya itu hanya pas ada di mulutnya saja. Setelah masuk ke dalam perut,
lalu setelah dibuang dalam bentuk kotoran, apakah ada perbedaan? Ya, ada perbedaan antara kopi yang harganya 5.000 di abang-abang pinggir jalan dengan kopi yang harganya 50.000 di gerai-gerai tertentu. Pertanyaan saya, betulkah ketika kita beli kopi yang harganya mahal di gerai tertentu itu tujuannya untuk menghilangkan haus, atau supaya kelihatan saya termasuk orang yang modern? Atau supaya kelihatan bahwa saya ini orang yang mampu, atau supaya kelihatan bahwa saya ini juga mengikuti kehidupan zaman sekarang. Nah, seperti itu. Jangan-jangan ketika kita tidak bisa minum kopi yang di gerai-gerai tertentu yang harganya itu tidak murah, lalu kita tidak merasa bahagia. Padahal kembali kepada syarat bahagia untuk urusan minuman itu kalau hausnya itu hilang. Minum itu tujuannya supaya menghilangkan haus. Lalu kenapa seringkali kita mencoba untuk memberikan syarat-syarat tertentu di mana ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Inilah kita. Inilah kita. Orang-orang yang mencari bahagianya itu selalu memiliki syarat-syarat tertentu. Padahal, kalau kita lihat, kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Kebahagiaan itu ada di dekat kita. Tetapi kenapa kita tidak merasa bahagia? Karena ada syarat-syarat khusus, syarat-syarat tertentu yang membuat justru kita malah dapat sebaliknya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu dalam berpakaian, ya, kita ini sebagai manusia dewasa yang sudah mengenal kehidupan lebih lama, gitu kan, itu merasa tidak bahagia kalau belum mengenakan baju merek tertentu, harga tertentu, dengan aksesoris yang tertentu. Itulah kita. Gitu. Mau bahagia dari sisi berpakaian pun mesti punya syarat yang barangkali tidak mudah untuk kita dapatkan. Ya. Padahal tujuan menggunakan baju itu, mengenakan pakaian itu kan cuma untuk melindungi tubuh. Supaya tubuh kita terlindungi. Atau lebih jauh lagi kalau di Islam itu supaya apa? Aurat kita tertutup, terlindungi dari pandangan orang-orang yang barangkali akan mengundang maksiat juga. Kan cuma itu tujuannya. Lalu ketika kita menggunakan pakaian seharga 50.000 katakan, dengan harga pakaian yang 50 juta itu bedanya di mana? Gitu. Bedanya di mana? Pasti ada beda lah Pak. Kapan saat dipakai memang. Kita tidak bisa memungkiri pakaian bahan yang murah dengan bahan yang mahal itu pada saat dipakai nyaman tidaknya memang berbeda. Tetapi kan sebetulnya pada saat dipakai saja. Setelah tidak kita pakai lagi, apakah harganya sama pakaian itu? Apalagi setelah misalnya tidak kita pakai lagi, sudah menjadi kain-kain yang Masya Allah, misalnya itu adalah kain yang tidak dipakai, jadi elap juga. Baju yang harga 50.000 dengan baju yang harga 50 juta ketika tidak digunakan lagi sama-sama jadi elap juga. Sama saja nilainya kan begitu. Kembali, kenapa kita tidak bahagia ketika berpakaian? Karena biasanya pada saat kita berpakaian kita mesti menentukan syarat-syarat tertentu. Kalau nggak merek ini saya nggak mau. Kalau nggak harga segini saya nggak mau. Kalau tidak menggunakan aksesoris ini saya tidak mau, mesti A, B, C, D, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat, ketika kita mengenakan pakaian, sebetulnya apa yang kita dapatkan, tujuan akhirnya itu sama saja. Gara-gara kita tidak bisa mendapatkan pakaian yang kita inginkan, yang terjadi justru kita tidak bahagia. Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah. Jadi sebetulnya yang membuat hidup kita bahagia itu, bahagia atau tidak bahagia itu karena terlalu banyak persyaratan yang kita buat sendiri. Dan kita berpikir kalau kita memakan makanan yang mahal, minum minuman yang mahal, menggunakan pakaian yang mahal, maka kita akan bahagia. Kan seperti itu. Nah sekarang kalau kita membuat persyaratan seperti itu, pada saat kita tidak mendapatkan makanan yang kita inginkan, tidak bisa mendapatkan minuman yang kita inginkan, tidak bisa mendapatkan pakaian yang kita inginkan, lalu hidup kita menjadi tidak bahagia. Kembali ke contoh ibu yang tadi. Beliau cara berpikirnya sederhana sekali. Ya sudah, hari ini saya mencari
sesuatu untuk yang bisa kita makan. Jualannya belum laku, ya nunggu, ya enggak apa-apa, nunggu rezeki Allah yang ngatur gitu ya. Ya, ada orang ngutang, kalau nggak bisa bayar ya sudah, nggak apa-apa, saya ikhlaskan gitu kan. Modalnya cuma sedikit, yang penting saya nggak minjem di bank, Masya Allah. Itu kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Belum tentu beliau ini punya pemahaman agama yang baik, agama secara kontekstual. Belum tentu beliau belajar ilmu agama secara khusus, tetapi bagaimana prinsip hidupnya itu tidak pernah memiliki syarat yang aneh-aneh untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau. Kita lihat ekspresi mukanya, tidak ada ekspresi yang Masya Allah, bahagia ekspresinya gitu kan. Datar saja, ceria, dari intonasi suaranya pun kelihatan, tampak kita dengar intonasi yang tidak ada beban dalam hidupnya. Beda dengan kita, barangkali seperti itu. Kenapa beban kita semakin lama semakin banyak? Beban kita semakin lama semakin bertambah. Kenapa seperti itu? Karena barangkali kita punya syarat-syarat tertentu yang tidak mudah juga untuk kita dapatkan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sebetulnya kajian ini materinya masih cukup banyak ya. Namun karena waktunya juga tinggal sebentar lagi, saya minta izin tidak bisa kita lanjutkan pada pagi hari ini gitu ya, Mbak Anggi, mohon maaf juga. Jadi materinya masih panjang banget. Jadi bagaimana cara kita hidup bahagia tanpamu, gitu, tanpa sesuatu yang membuat kita itu justru menjadi tidak bahagia gitu. Saya mohon izin, mohon maaf, kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Karena waktu yang tersedia untuk pagi hari ini tidak bisa mencukupi. Kalau saya teruskan, ini tanggung. Kalau tidak, saya teruskan tanggung, tidak akan sampai selesai, sampai akhir gitu ya. Jadi mohon izin ya Mbak Anggi dan Bapak Ibu teman-teman yang lain. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah dengan pembahasan yang lebih detail, lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa berbahagia. Bahagia tanpa saat, bahagia tanpamu, bahagia tanpa dia, barangkali begitu. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid. Oh, Pak Farid bikin kita penasaran ya, menunggu Bahagia Tanpamu jilid 2 nih ya. Kalau lagi film ada season kedua jadinya Pak Farid ya. Masya Allah ya, tapi mudah-mudahan tadi ya, jilid pertama ini ya, Bahagia Tanpamu ini, teman-teman, kita semua itu sudah bisa mendapatkan gambarannya bagaimana kita menjadi seperti bayi ya, yang selalu bisa bahagia di setiap segala kondisi gitu ya. Karena ya namanya manusia, benar tadi ya, manusia itu tempatnya keluh kesah, manusia tempatnya tidak puas gitu ya. Padahal kunci kebahagiaan itu, sumber bahagia ternyata ada dalam diri kita sendiri. Nah, ya jadi kebaikan kita adalah kita lebih mencintai melihat kebahagiaan orang lain gitu ya. Padahal kunci bahagia itu bagaimana kita merasa puas, merasa cukup, dan mencintai pemberian yang Allah berikan, yang Allah titipkan saat ini kepada kita semua. Karena jika kita ingin bahagia, maka tentu ridolah dengan pemberian Allah, dan jika kita sudah ridho, insya Allah maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Masya Allah, ini tentu akan menjadi membuat penasaran ya, Bapak Ibu sahabat semuanya, terkait kelanjutan tema Bahagia Tanpamu. Insya Allah kita akan lanjutkan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Pak Farid diberikan kesehatan, kelancaran juga dalam segala urusannya, sehingga kita semua bisa lanjut untuk mengikuti sesi berikutnya di Sabtu minggu depan ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak nih, sekali lagi kita doakan Pak Farid tuh mudah-mudahan dilancarkan ya, tetap semangat untuk membersamai kita semua supaya kita bisa terus belajar bersama, dan juga teman-teman sahabat surgaku juga senantiasa diistiqomahkan kita semua untuk bisa terus menjemput ilmu Allah, memperbaiki diri, dan bisa semakin menjemput ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu mohon izin, seperti biasa saya akan share terlebih dahulu terkait dengan untuk kebetulan untuk sedekah sahabat berkah cinta ini karena hari Rabu kemarin baru mencukupi hanya untuk 2 dapur, jadi ditahan dulu. Alhamdulillah setelah masuk dengan dana Jumat ini sudah masuk 1,1 juta ya, sampai dengan tadi pagi. Jadi insya Allah kita akan salurkan sekitar 1 juta lebih di Jumat berikutnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ya, ingin bergabung untuk sama-sama kita bersedekah, berbagi nasi di setiap hari Jumat gitu ya.
menunjukkan rasa syukur kita karena masih dimudahkan untuk menjemput ilmunya, monggo silakan bisa nanti menghubungi saya, akan saya berikan rekening donasinya. Dan insya Allah siang nanti ya di Tangerang nih khususnya kita akan ada meet and greet Magnet Rezeki bersama Ustadz Nasrullah. Ini live langsung ya, bukan hybrid. Ustadz Nasrullah benar-benar hadir bersama kita di Hotel Lemo Serpong ya. Ini dekat Sumarekon Mall Serpong jam 1 sampai jam 5 sore. Silakan bagi yang mau nyusul mengikuti acara ini bisa menghubungi nomor admin yang tertera ya, atau nanti kontak saya kasih nomor adminnya. Dan mudah-mudahan ya kita masih dimudahkan untuk bergabung ya dalam majelis ilmu ya. Mudah-mudahan kita bisa menarik energi berlian sahabat-sahabat semua yang hadir tentunya dengan energi yang positif ya. Dan juga itu akan menjadi suatu taman surga yang luar biasa pada saat kita dihubungi orang-orang yang soleh dan kita merasa nyaman, merasa bahagia untuk bisa selalu menjemput ilmunya ya. Baik, Pak Farid tentunya akan menutup dengan doa buat kita semuanya agar kajian kita semakin berkah, semakin banyak bermanfaat, dan semakin bisa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita memahami hal-hal yang sudah di-sharingkan oleh Pak Farid ya, dan juga bisa mempraktekannya. Maka nanti juga kita ada foto bersama, silakan bagi yang mau bareng ikut foto bersama bisa nanti bersiap ya pakai kerudung atau apa gitu ya. Sehingga nanti kita bisa sama-sama foto. Baik, Pak Farid, silakan doanya Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mohon maaf teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah karena waktunya tidak mencukupi. Ada beberapa kegiatan lain juga yang mesti kita lakukan. Insya Allah minggu depan kita bahas tuntas sampai akhir ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, teguhkanlah kami untuk tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami di atas jalan hidayah-Mu ya Rabb. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepada-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razak, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezekinya, mudahkanlah ya Allah. Bukalah jalan rezekinya ya Allah, bukalah pintu-pintu rezekinya Allah, karena hanya Engkau yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami dan berikanlah keberkahan pada rezeki-rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Farid yang sudah mengumpulkan materi-materi yang luar biasa buat kita semuanya, buat kita mencerahkan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa semakin dimudahkan ya untuk memperbaiki diri dan menjemput ridhonya. Doakan juga untuk guru-guru kita ya, khususnya hari ini Ustadz Nasrullah yang akan hadir di meet and greet, dan juga para ulama agar senantiasa dilimpahkan rahmat, karunia, dan perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan boleh di-on-kan kamera videonya, Bapak Ibu. Kita akan foto bersama ya. Baik, oke. Ya. Bentar. Ini maaf ya, ada suara saya lihat terlebih dahulu. Oke. Biasa kita ingin menyebut ridho Allah, tangannya boleh diangkat seperti ini. Silakan. Oke, sambil saya tunggu silakan yang masih mau bergabung, on-kan kamera videonya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Regi, alhamdulillah bergabung ya, membersamai. Baik, oke, Pak Jusnan, Pak Ismet, Mas Andika, Pak Ahmad ya, Masya Allah, Pak Junaidi, Pak Sofian, alhamdulillah ya. Oke, tahan dulu ya, 1, 2, 3, kita yang menyebut Allah, tahan. Oke, dan kemudian satu sama terhubung nih kode magnet rezeki. Kan sebentar. Ada chat masuk. Baik, oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, sahabat sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita jumpa kembali, semua disehatkan, dibahagiakan, diberkahkan oleh Allah. Insya Allah Sabtu pagi kita jumpa lagi, belajar bersama lagi di episode yang ke-100 ya, dan juga tentunya dengan materi bahagia tanpamu jilid kedua ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih sekali lagi Pak Farid, Pak Auladi, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Anggi, Pak Farid. Izin Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pagi. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش